Gue mau belajar nih yang perlu disiapkan untuk breeding kolobrit apa nih? Hamilnya berapa lama? 2 minggu, paling lama 1 bulan. Iya. Hamil 2 minggu, menetasnya 2 bulan. Cepet sekali guys. Di Kuma untuk jenis kolobrit ini paling murah berapa bro? Kalau kegigit kolobrit dampaknya gimana om? Halo Mat Bumi, 250.000 subscriber, Bumi Reptil akan bagi-bagi hadiah untuk 10 orang yang beruntung. Yuk support dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Detail selanjutnya akan diumumkan secepatnya. Terima kasih, selamat menonton. Halo guys, balik lagi channel Bumi Reptil. Reptil gimana? Bumi Reptil. Reptil. Ada reptil. Oh iya, coba. Balik lagi di Bumi Reptil. Harus gitu guys, biar semangat guys. Jadi sesuai janji gua kemarin, gua hari ini akan ngebahas tutorial di edukasi ya guys. Jadi gua akan ngebahas tutorial cara breeding kolobrit yang baik dan benar versi Kuma Reptil. Karena balik lagi menurut gua dan sesuai omongan seller-seller di sana di luar, penghobi juga, bahwa di Indonesia salah satu pemain atau breeder kolobrit yang terbesar ada satu Kuma guys. Jadi udah pas banget kita belajar dan menimba ilmu di sini guys. Siapa tahu kan habis ini kan beranak, bertelur kolobritnya buat kasih satu guys. Siapa tahu. Oke, bro, gua mau belajar nih yang perlu disiapkan untuk breeding kolobrit apa nih? Nomor 1 ularnya ya. Oke, karena lo nggak bisa breeding kalau nggak punya binatangnya, itu udah pasti. Nomor 1 ularnya untuk setup kandang biasanya kita bisa ada 4. Bisa alas koran aja. Buka ya. Bisa alas koran atau pakai aspen. Ini apa nih kalau ularnya? Ini sphagnum moss. Oh, sphagnum moss yang buat sekuat kura-kura air ya? Ini bisa ya? Bisa. Ini kokohas. Oke, ini kokohas guys. Bisa juga. Kokohas guys. Nah, kokohasnya kalian bisa beli nih guys di Kuma Reptil guys, dari Bumi Reptil guys. Kalian bisa beli di sini guys. Kalau kita untuk awal breed umur kita lihat dulu ya. Umurnya berapa? Minim biasanya umur 2 tahun, tapi kita sih bagusnya sih umur 3 tahun. Oke, jadi 2 tahun bisa, tapi lebih baik umur 3 tahun guys. Untuk umur jantan betina sama? Sama ya, jadi jantan 2 atau 3 tahun, betina juga sama? Iya. Oke. Nah, ini betinanya, ini jantannya. Oh, jadi kalau betina orangnya lebih cerah gitu? Enggak juga? Enggak juga sih. Jenis ya? Kalau jenisnya sih, Be. Kalau ini memang jenisnya butter, cuman ini dia lebih ke orange-nya sih. Oke. Nah, jadi kalau misalkan mau breeding nih bro, kan punya pasang nih. Nah. Itu pola makannya gimana, kita atur dulu kah atau masukin aja? Sebenarnya ada beberapa cara sih ya. Ada yang mereka pakai hibernasi. Ya kan, di push makan dulu. Setelah 3 bulan dikuasain di suhu yang dingin. Jadi bertahap dari suhu 24 sampai 18. Tapi ada juga yang di ruangannya itu pakai AC atau memang ruangannya jauh lebih dingin. Itu juga bisa. Sebentar. Why? Kenapa? Kalau kolobrit itu perlu dingin kenapa? Dia asal dari mana emang? Dia kan emang Amerika sampai Meksiko sana ya. Oke, berarti dia tuh lebih dingin ya dari Indonesia karena ini tropis guys. Beda iklim dengan di luar sana. Ya, kalau untuk piara sih masih normal lah di suhu kita masih oke. Tapi kalau untuk breed aja kita kan di low suhu lah biasanya. Nah, kalau dia udah sistemnya udah bagus, suhunya udah bagus, kita lihat masa birahinya. Gimana cara ngeceknya? Di Indo suhu biasanya kalau udah musim hujan, biasanya dia next ke musim panasnya udah masa birahi. Itu tanda untuk dianya biasanya kita gabung, kita coba ya. Syukur-syukur ini memang sih jadwalnya sih harusnya masa birahi. Dia ada respon untuk breed. Dia menggerakkan badannya itu seperti putus-putus gitu biasanya. Kalau dia memang gitu. Iya, dia kalau birahi dia pasti biasanya kayak agak patah-patah gitu. Itu kedut-kedutan. Kedut-kedut ya. Itu biasanya udah mulai masa birahinya. Ya, tapi emang kalau itu rata-rata kalau begini matanya merah ya atau gimana? Ya, ada yang hitam juga. Ada yang hitam juga ya. Soalnya matanya merah guys. Banyak yang merah. Matanya merah guys, bagus banget guys asli. Dan ini aman ya, nggak berbisa ya? Nah, ini sangat aman. Sangat aman untuk berbisa ya. Nggak strike juga dan nggak berbisa juga. Oke, guys.
Dan ini kalau misalkan breeding, tadi kan ngebahas umur nih. Kalau dari size bisa nggak? Kita bahas misalkan nih, gue pelihara setahun tapi size-nya udah gede gini. Boleh nggak digabung di breeding? Boleh dicoba. Yang penting ibaratnya size itu rata-rata sih 1 meter sampai 1 meter 20 cm sih ya untuk breed ya. Nah resikonya apa bro? Kalau misalkan kemudaan atau belum masuk usia kawin, kawin resikonya apa biasanya? Sebenarnya banyak sih ya untuk resiko egg bending bisa. Oke, egg bending. Oke. Telurnya nggak bisa keluar ya? Betul. Atau si telurnya kurang baik. Karena si spermanya jantan atau betinanya masih kurang bagus kan untuk reproduksinya mereka. Tapi lebih sering sih kalau umurnya lebih muda, apalagi size lebih kecil di egg bendingnya yang bahaya. Karena bisa bikin dia mati juga kan. Betul. Soalnya gue pelihara iguana juga tahun lalu gue pengen keburu-buruan kawin, 2 tahun gue kawin malah egg bending guys. Ya, dan lebih ada yang lebih penting juga karena kita sediain air minumnya ya. Harus minum juga berarti ya. Dia apalagi udah mau bertelur membutuhkan air lebih banyak dia. Nah, jadi kalau udah digabung kayak gini, terus kapan kita misahinnya? Kalau di kita ada 2 sistem. Jadi biasanya satu bisa kita kawinin. Kalau sudah kawin kita bisa. Itu boleh. Nanti bertahap 2 hari atau 3 harinya kita coba lagi. Tapi ada juga yang kita pakai sistem 1 minggu itu pas jadwal pakan aja kita bisa. Selebihnya kita gabungin. Cuman memang kalau kita sering kita gabungin pas jadwal pakan kita angkat aja, kita nggak bisa pantau dia kawin atau enggaknya. Benar-benar itu sih plus minusnya guys. Ya, kalau kita biasa langsung kita pas dia birahi kita kawinin itu bisa kelihatan nanti 3 hari kita pisah lagi, baru kita coba kawinin lagi. Karena kan minimnya dia 3 kali kawin ya. Kalau 3 kali lock baru kemungkinan besar berhasil ya. Betul. Tapi dia lebih cepat. Enaknya dia setelah 3 kali lock, memang kalau dia spermanya bagus, dia hamil itu di 1 bulan itu udah siap bertelur. Mantap. Nah, terus biasanya hamilnya berapa lama kalau jenis kalau breed kayak gini, kalau snack? Hamil dia cepet, 2 minggu, paling lama 1 bulan. Iya. Habis itu bertelur, cepet banget ya. Jadi dia selesai shedding itu 2-3 minggu kemungkinan bertelur. Penetasannya tetap 50 hari paling cepat, 60 hari maksimal. Lebih cepat daripada tortoise ya guys. Karena kalau tortoise kan kita main di 90 harian, tapi kalau jenis kalau breed ini kita main di 50 harian ya. Betul, 50 sampai 60 hari. Ya, berarti 2 bulan lah ya. Nah, jumlah telurnya bro, berapa? Jumlah telur biasanya kita pernah yang bener-bener ngerasain jong itu ada 3 telur yang keluar. 3 telur, paling sedikit 3. Yang kurang bagus ya, cuman umumnya sih 15 sampai 30. 15 sampai 30? Badan sekecil ini bisa ngeluarin 15 sampai 30? Iya, tapi size telurnya sama anakannya yang lebih kecil. Kecil ya? Karena pengaruh ya. Semakin besar indukannya, anaknya akan semakin besar batu netasnya. Betul. Kalau indukannya masih muda, masih kecil, berarti anaknya akan kecil waktu lahir. Karena memang beresikonya banyak kalau indukannya kecil. Dan kita berpikir umur 3 tahun kita menjaga si telurnya itu baik ya dapat. Benar-benar biar fertilnya maksimal ya. Nah, terus ini patung mouse-nya perlu dibasahin nggak atau gini aja? Kita biasanya lembapin sedikit aja. Lembapin sedikit aja ya. Jadi ini tinggal ditutup, tinggal nunggu beberapa hari, sesuai jadwal makan dia atau apa. Kita bisa? Bisa. Jadwal makan kita bisa, kita kasih makan masing-masing, seling 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam kita gabung lagi. Hamil 2 minggu? Ya. Menetasnya 2 bulan, cepat sekali guys. Dan 1 tahun dia sebenarnya bisa 2 kali produksi. Tapi kita lihat di indukan betinanya. Pas dia ngeluarin telur, kalau posisi fisiknya bagus, itu next 3 bulan depan kita bisa kawin lagi. Bisa ya. Jadi berarti course snack ini cocok banget untuk yang pengen investasi dan hobi ya bro. Cocok banget ya. Dan harganya juga lumayan kan. Iya benar-benar harganya juga stabil. Dapat banyak gitu kan. Yes. Apalagi dari dulu harga konsep stabil segitu-gitu aja guys. Nah ini bukti saking larisnya Kuma guys. Sebelah gua ada ketek abang lagi packing tuh. Tuh, lagi packing dia. Bang, lihat bang. Lagi kirim kemana bang? Kirim ke luar pulau. Luar pulau tuh guys. Untuk kalian teman-teman yang Kumar apa bilangnya? Ya pembeli lah, calon pembeli Kuma. Kalian bisa beli di Kuma Reptil dan bisa kirim-kirim seluruh Indonesia bro. Bisa ya? Indonesia masih. Ya. Dan garansi dong. Garansi. Mantap. Tetap kita unboxing video harus. Nah, gue nanya harga nih. Di Kuma untuk jenis kalau breed ini paling murah berapa bro? Kita start dari 700.000. 700.000 udah bisa buat beli. Dan berarti pemula-pemula bisa dong beli? Bisa dong. Nice. Dan kita juga bisa kalau seandainya mau udah beli terus tetap mau edukasi di kita, tanya jawab seputar masih ulernya yang dia beli, itu kita bisa. Iya, itu bisa pakai Bumi Reptil dok. Jadi free konsul 24 jam. Betul. Asal beli di kita. Kalau di reseller lain jangan. Dia yang dapat cuan, saya yang repot. Jangan. Nggak boleh itu guys. Oke bro, ini nice banget ini. Jadi 700.000 udah bisa beli corn snack di sini ya? Ya, kita dari start 700 sampai puluhan juta banyak lah sini.
Jadi apalagi sekarang tuh pelajar-pelajar pemula-pemula itu duitnya banyak loh sekarang bro. Tuh, sekarang uang jajan bisa. Wah, kencang, bro. Aduh, nggak kayak kita dulu. Iya bro. Teman gua anaknya pelajar bro, sangunya sebulan 5 juta bro. Waduh. Al Azhar. Kita dapat banyak berarti. Banyak guys, Pemula. mantap. Dan sangat aman lagi dia. Iya. Nah untuk packing ini kita bahas nih, tutup dulu deh. Gue pengen bahas kalian nih. Nah bro, untuk packingnya gimana bro? Kalau ular bro? Biasanya kalau kita itu kalau kirim jauh ya, kalau biasanya kita jauh pakai ini nih. Bentar. Lu lagi pilek bagi sengau sekarang. lanjut. Cara bercanda. Lanjut. Kalau packing kalau kita jarak jauh sih biasanya pakai ini nih. Apa itu? Garam? Pelembabnya. Pelembab. Jadi kita pakai air, kita rendam dikit, dia jadi bergelembung kecil-kecil gitu. Oh, ini Buat karena simpen si air. omnya dulu pemain tanaman guys. Ya. Jadi tahu triknya guys. Kita dalamnya kita pakai packing yang kecil, atau kalau kita ulurnya kecil, kita begini, kita masukin ini sedikit, kita bisa belembung. Nanti kita kasih kantong. Kantong reptil ya. Kantong reptil ini kita kasih koran. Mantap banget ya. Ya. Aman banget ya. Kita kasih koran lagi, terus kita kasih air lagi biar lembab. Lembab oke. Kalau jauh-jauh kan kemungkinan kan 2 sampai 3 hari. Itu pun bisa Aman 4 hari. ya. Nah, biasanya bro untuk kirim-kirim hewan kayak gini, itu biasanya paling lama berapa lama? Paling lama paling kalau kuat di sini. paling kuat 2 sampai 4 hari. 2 sampai 4 hari kuat. Paling jauh kirim kemana? Tergantung hewannya juga. Kalau kadal bisa 2 sampai 3 hari. Oh, tapi kalau di Kuma kan hewannya pasti sehat-sehat dong. Jadi mau 3-4 hari seminggu juga kayaknya aman guys. Paling lama paling jauh kirim kemana? Paling jauh ke Papua. Papua aja udah. Itu kirim kolibrit baby amer. Waduh. Sultan di sana ternyata orang saya Sultan. Oke bro, kalau gitu gue mau gangguin masnya lagi. Oke. Sambil aja. Nah ada order guys, guys. Ada ordernya nih. Om, ini apa om? Ini kolibrit aneri. Warnanya jelek gini om, coklat om. Gak bagus om, bos saya aja om. Boleh, tinggal ditukar Wah, jangan dong. sama yang megang kamera. Ditukar. Wah, oke, keren banget. Ini masih Jupe atau adult om? Sudah aduk. Udah adult ya? Gue senangnya kolibrit, ya dia interaksinya dapat. Benar-benar. Gak diem doang. Iya, dan dia nggak ngubet ya kayak BP ya. Ya, terus Nice. dia juga kalau di googling itu nomor 1 Paling friendly. direkomendasi. Nah om BTW ngomongin pipe-nya deh. Kalau kegigit kolibrit dampaknya gimana om? Pernah nggak? Gue pernah digigit sama MBK. MBK, Paling sering sih kita Asian Black digigit. King. Ya paling sering sih digigit sama king snake sih. King Snake, oke. Bedanya kalau python-pythonan kan dia strike ya. Strike ya. Kalau king snake itu pas megang begini dia putar kepala nyaplok. Oh bisa pasti tangan gitu gigit ya? Iya. Jadi kalau digigit sama kolibrit dan dia tipsnya? biasanya nempel, itu jangan dicoba cabut. Robek. Robek, oke. Ya, jadi biasanya kita kucurin di mulutnya di posisi gigit itu air. Nanti dia akan lepas sendiri ya? Dan tidak terlalu sakit. Oke, nice. Tapi biasanya paling cuma sobek kecil aja ya? Kayak ditusuk jarum lah. Terus jarum aja ya? Asal kita nggak tarik tadi. Biasanya rendam air pun mau, cuman kemarin gue pernah rendam air nggak mau ya, akhirnya kucurin ke Keran ya? keran. Ya, oke, nice. That's simple sih. Jadi praktis dan nggak makan tempat ya kalau pintar ini ya? Ya, masing-masing karakternya beda. Kalau kolibrit yang saya banyak itu kan satu cold snake, itu mostly tidak pernah gigit. Kalau king snake tadi di tangan, terutama kalau kondisi dia lapar dia masih digigit. Dan itu juga jarang. Kalau rat snake hampir sama dengan BP, ikan kandang dia. Oke om, ini gue mau keliling-keliling lagi, gue mau mikir yang mana yang gue bungkus nih. Siap. Oke untuk teman-teman, kalian pengen beli aksesoris reptil, hewan peliharaan, terutama reptil, anaconda. Boleh abis ini kita keluarin. Nah kalian bisa beli di Kuma Reptil. Di mana om? Alamatnya om? Di Sutra Niaga 1, nomor 51, Jalan Raya Serpong. Oke, jadi ini bentuknya toko ya guys. Jadi kalian nggak perlu janjian, kalian bisa datang langsung ke sini. Tiap hari buka? Ya, bukanya jam berapa sampai jam berapa om? Dari jam 9 sampai jam 7 lah. Jam 7 malam ya bukanya. Wow, nice juga ya. Oke, kalau gitu guys, sekarang gue mau capek mental, gue mau ngeluarin anaconda. Lu bukan gue, tapi abangnya mau ngeluarin anaconda. Karena gue pemain kura-kura, bukan pemain ular. Thank you om. Thank you. Oke, nice. Lari bumiku, lestari dulu. Dadah.